Malam teman-teman, aku dapat petunjuknya tentang perjalanan ruh ataupun rohani ataupun Isra Mi'raj dan ilmu nyata atau kasunyatan dari nenek moyang kita orang Jawa, orang Nusantara. Dan perjalanan ruh ini tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Tidak seperti dengan otak kita. Dan ilmu kasunyatan atau ilmu nyata ini yang kita belajar dari perjalanan hidup sehari-hari yang kita jalani, dari mulai kita itu kecil sampailah kita ini mencapai titik kesadaran. Dan ilmu rohani ini yang bisa kita dibukakan untuk melihat rahasia-rahasia alam yang selama ini terhijab ataupun tersimpan. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat rahasia-rahasia alam itu karena diri kita itu terhijab atau tertutup dengan dosa-dosa dan kesalahan dari perbuatan kita sendiri. Ketika kita itu mau bertobat, kita itu mau memperbaiki diri, maka hijab itu terbuka, penutup itu terbuka antara diri kita sendiri dengan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi rahasia-rahasia yang ada di alam ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil hikmahnya, apa saja yang pernah terjadi dan apa aja yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena apa? Karena Tuhan akan memperlihatkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang surga, mana yang neraka. Aku kasih contoh, orang-orang yang di surganya dunia akhirat adalah orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau memperbaiki diri, orang-orang yang mau minta ampunan sama Tuhan atas semua kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan. Karena apa? Karena diri merasakan bahwa tidak ada yang melebihi kekuasaan di dunia ini selain kekuasaan Tuhan. Dan orang-orang yang kekal di neraka adalah orang-orang yang jumawa, orang-orang yang takabur, orang-orang yang gak mau mengakui segala dosa dan kesalahannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Allah atau Tuhan memberikan banyak waktu untuk bertobat, untuk mencapai kesadaran diri. Tapi manusia itu saking jumawanya, saking merasa dirinya Tuhan, dia gak mau bertobat. Sehingga apa? Sehingga dia lupa bahwa dia itu manusia biasa. Masih ada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan yang memberikan kehidupan dan kematian. Sedangkan ilmu kasunyatan, ilmu nyata, ini yang kita pelajari dari sehari-hari. Bagaimana kita itu belajar sabar ketika kita itu menghadapi ujian dari Tuhan. Bagaimana kita itu bisa ikhlas ketika orang itu menyakiti kita. Bagaimana kita itu mendepankan ridho ataupun berkahnya dari Tuhan daripada kita itu menghalalkan segala cara untuk mengisi perut. Kenapa? Karena kita kalau nggak dapat ridhonya, nggak dapat berkahnya dari Tuhan, hidup kita ini akan seperti di neraka yang akan selalu diselimuti oleh masalah yang gak ada selesainya. Aku kasih contoh, banyak dari sekarang yang dulu melakukan penjarahan di tragedi 98 dan hidup mereka ya tetap sengsara. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan namanya penebusan dosa, yang memperbaiki diri untuk menebus dosa-dosanya yang lalu. Walaupun saya ini bertemu dengan mereka ini di sosmed, tapi saya tahu apa yang mereka rasakan. Bahwa apa? Bahwa penyesalan yang pernah mereka lakukan waktu dulu melakukannya dengan penuh hawa nafsu, sekarang tinggallah penyesalan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu hanya akan membawa diri kita itu hidup gak tenang, gak nyaman. Kenapa? Karena kita gak melakukan namanya pertaubatan ataupun mengakui dosa-dosa kita untuk menebusnya dengan melakukan kebajikan. Ini ilmu kasunyatan, bagaimana kita belajar dari
kehidupan nyata. Kayak saya, masa lalu saya yang gelap, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, itu akan jadi sejarah yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa memotivasi orang lain bahwa apa? Bahwa selama manusia itu mau bertobat, mau memperbaiki diri, maka dia akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Tuhan. Tapi kalau manusia itu nggak mau bertobat, tetap saja melakukan kesalahan dan berulang lagi, seperti korupsi, tamak kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, kekuasaan, jabatan, maka mereka akan ada di neraka dunia akhirat yang tidak ada yang mampu menyelamatkannya kecuali mereka mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, kamu akan menetap di neraka sampai kapanpun. Karena apa? Karena itu adalah hasil dari perbuatanmu. Karena aku ini belajar tentang kebenaran, keadilan sosial, dan dari kecil aku itu udah di dalam keadaan seperti itu. Makanya kalau aku nggak melakukan yang dari kecil aku ini udah pengen lakukan, berarti aku itu seperti nggak menyatu dengan diriku sendiri. Jadi kalau aku itu udah dibimbing sama Tuhan, bagaimana aku itu dari kecil udah suka yang namanya politik, sosial, ekonomi, apapun konflik, berarti aku itu memang takdirnya udah dari kecil udah seperti ini. Dan sekarang aku harus meneruskan, dan aku itu nggak bisa yang namanya melawan takdir. Karena apa? Karena sebelum aku lahir, takdir itu udah ditempelin, udah menyatu dengan diriku. Jadi mau nggak mau ya aku mengambil takdirku dengan apa? Dengan ridho Tuhan. Aku kasih contoh. Aku jadi seorang refugi atau pengungsi di sini. Jadi secara hukum nyata aku ini di bawah hukum internasional, yang jadinya apa? Jadi aku itu dilindungi oleh internasional. Jadi ketika aku sudah mau masuk ke dunia politik, sosial, ekonomi, dan aku ibaratnya berjuang untuk kebenaran dan keadilan, berarti aku udah tahu resikonya. Resikonya aku akan bertentangan dengan orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang akan menghalalkan segala cara agar mereka menang. Sedangkan aku hanya punya Tuhan yang Maha Esa, dan aku hanya bisa berlindung di dalam kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan udah melindungi aku secara jasmani melalui hukum internasional, yaitu sebagai di Hongkong ini. Jadi kalau kedepannya ada konflik atau apapun, atau yang membuat aku terancam, nggak satu pun yang bisa menyentuh. Kenapa? Karena aku di bawah hukum internasional. Bagaimana dengan batin ataupun kegaiban? Kalau aku sudah mau bicara tentang kebenaran dan keadilan, tentang politik, tentang kegaiban, berarti aku itu udah sama dengan rata-rata orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu banyak yang bisa lintrik, ahli spiritual, ahli kegaiban, mulai dari dukun santet, kiai, ulama, dan sebagainya. Berarti aku juga seperti mereka. Jadi aku gak mempan yang namanya black magic. Aku itu gak mempan namanya disantet. Aku gak mempan yang namanya dilintrik. Aku gak mempan namanya di pelet. Kenapa? Karena bagiku gak ada kekuasaan selain Tuhan yang Maha Esa. Yang namanya orang Jawa kebanyakannya linuih. Apalagi kalau turun-temurun dia itu punya nenek moyang yang udah gak ada, tapi karena lampah lakunya dulu itu baik, bersih, maka Tuhan itu mengizinkan nenek moyangnya itu untuk melindungi anak cucunya. Sama seperti saya juga punya pelindung, yaitu mbah-mbah saya yang melindungi saya. Jadi saya gak takut lagi kalau ibaratnya ketika saya udah keluar dengan
niat saya yang bersih untuk mengungkap tentang kebenaran, keadilan, ekonomi, politik, dan sebagainya, berarti secara kegaiban dan secara nyata saya sudah siap lahir, batin, jasmani, dan rohani. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Jadi saya gak bakalan mempan dengan black magic. Jadi orang Indonesia itu rata-rata mau jadi pejabat, mau jadi apapun, mereka akan ke orang pintar, ke dukun, ke kiai, ke ulama untuk minta doa. Sedangkan saya ini hanya mengikuti takdir yang apa? Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan saya perlindungan baik di kehidupan nyata maupun di kegaiban. Jadi semuanya itu udah Tuhan siapkan dari saya belum lahir lagi. Dulu waktu saya kecil gak bakalan saya punya cita-cita untuk jadi seorang pembantu di Hong Kong. Tapi takdir berkata lain. Bagaimana caranya saya toh dapat kesini juga sehingga sekarang ini. Dan saya bersyukur apapun yang akan terjadi di kemudian hari, Tuhan sudah melindungi diri saya secara nyata dan kegaiban, secara hukum, di kenyataan dan juga kegaiban. Ini yang aku mau sharing buat kalian agar apa? Agar kehidupan saya bisa menginspirasi orang lain, agar bisa jadi motivasi orang lain. Karena apa? Karena saya berasal dari orang yang gak mampu, orang biasa. Saya dulu melakukan banyak kesalahan, berbuatan dosa, tapi saya mampu mengubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Saya pengen seperti matahari yang apa? Yang selalu memberikan sinarnya untuk kehidupan semua makhluk hidup. Seperti bulan yang menerangi gelapnya malam, seperti bintang yang bisa jadi kompas untuk semua makhluk hidup. Ini yang kita pelajari dari yang namanya ilmu nyata, ilmu kasunyatan, dan juga ilmu rohani ataupun ilmu ruh. Nenek moyang kita jadi seorang ratu, seorang pemimpin, seorang khalifah, itu karena dia dipilih Tuhan dan dia itu mempunyai kelebihan yang gak dimiliki orang lain. Makanya nenek moyang kita memanggilnya keturunan dewa. Sebenarnya Tuhan memberikan dia kelebihan untuk menjadi seorang ratu atau seorang khalifah. Makanya dia terpilih. Semua orang itu lahir sama sebagai rakyat, sebagai orang biasa. Tapi untuk jadi seorang khalifah, jadi seorang pemimpin, jadi seorang ratu, itu hak prerogatif Tuhan dan mendapatkan restu dari alam. Karena apa? Karena ini adalah perjanjian ruh, ruh yang mengenal Tuhan, ruh yang suci. Dan juga kita lupa bahwa wali Tuhan, wakil Tuhan yang di dekat kita adalah orang tua kita. Kita muliakan mereka dulu, baru memuliakan orang lain. Banyak yang dari sekarang menganggap orang-orang yang gak dikenal itu sebagai wali, menganggap orang-orang yang gak kita kenal itu sebagai wakil Tuhan, malahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan atau keturunan Nabi, tapi lupa bahwa wakil kita di dunia ini adalah orang tua kita. Karena apa? Karena dari mereka lah kita itulah lahir. Baik buruk orang tua kita, kita itu jadi orang yang berjiwa besar dan berhati luas samudra untuk memaafkan orang tua kita. Kenapa? Karena namanya manusia itu tidak ada yang bersih, pasti akan punya kesalahan. Ini yang namanya kedewasaan, jiwa-jiwa tua. Tapi untuk dalam bernegara, berbangsa, ya tetap harus menegakkan kebenaran dan keadilan.
Yang salah ya tetap salah, yang benar ya tetap benar. Bukan yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah. Orang-orang yang tamak, yang rakus jabatan, kekuasaan, harta, yang menghalalkan segala cara untuk kekuasaan, untuk harta, sehingga ibaratnya membunuh orang-orang yang gak berdosa, menzolimi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, baik yatim piatu, fakir miskin, lansia, anak-anak yang gak berdosa. Maka orang-orang seperti ini yang akan kekal di neraka. Karena apa? Karena perbuatannya zang zolim, yang gak mau bertobat ketika Allah memberikan waktu untuk bertobat. Malah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kalian akan kekal di nerakanya dunia akhirat kalau kalian tetap jadi orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau memperbaiki diri, yang gak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, malah tetap melakukan kejahatan sosial, kejahatan ekonomi, kejahatan moral, kejahatan etika, angkara murka yang dikerjakan setiap hari, menghalalkan segala cara, hingga yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Untuk apa? Untuk kepentingan golongan mereka, kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan agama. Sehingga apa? Sehingga merusak alam. Alam yang harusnya dijaga malah dirusak. Alam kalau sudah rusak, berakhirlah kehidupan manusia, berakhirlah kehidupan ini. Karena apa? Karena manusia hidup tergantung dengan alam, baik dari makanan, minuman, dan udara yang kita hidup ini tergantung dengan alam. Malah alam dirusak sehancur-hancurnya. Hutan digunduli, tambang-tambang ilegal, cuma untuk mentingin kepuasan, memperkaya diri. Ini manusia-manusia yang bakalan kekal di neraka dunia akhirat, yang hanya mati yang bisa menghentikan langkah mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mau bertobat. Semua manusia itu terlahir sama sebagai orang biasa, tapi jadi seorang pemimpin, jadi seorang ratu, jadi seorang khalifah, itu pilihan Tuhan yang direstui alam. Dia pasti diberi kelebihan lebih daripada manusia lainnya.